membina keluarga. Sehingga malam ini ikrar, Anda sudah berani datang ke tempat ini karena Anda ingin bahagia dan indah, maka pulanglah dengan keindahan. Pastikan di rumahmu tidak ada caci maki, pastikan di rumahmu tidak ada ngangkat suara, pastikan di rumahmu tidak ada marah-marah yang nggak jelas. Jangan biasa ngangkat suara, hei para bapak, tidak artinya. Kita harus rubah rumah kita, nggak boleh marah-marah. Selamat tinggal cemberut, Bapak Ibu. Karena apa? Ini dinasihat dari guru mulia, jangan lupa memulai pendidikan yang besar dari rumah. Sehingga nanti akan tumbuh anak-anak yang sehat karena rumah tangganya indah, orang tuanya baik-baik. Maka ayo kita mulai hari ini. Anda harus sadar, tapi nasihat ini nggak akan berguna bagi dua manusia. Dan semoga itu bukan Anda. Kalau Anda termasuk golongan dua manusia, Anda pergi dari tempat ini karena nggak akan berguna nasihat. Saat ini juga, kalau Anda tergolong dua manusia ini, kalau Anda bukan golongan dua manusia ini, Anda pulang langsung indah setelah ini. Ini ilmu yang harus kami hadirkan malam ini. Dua manusia ini, yang pertama adalah manusia yang tidak bisa mengoreksi diri, kerjanya nyalahkan pasangan. Kalau di rumahmu, kalau engkau suka menyalahkan pasanganmu, dikit-dikit pasanganmu, ketahuilah nggak akan bisa baik rumah tangga itu. Nggak pernah koreksi dirinya, pastikan. Ini yang pertama. Ceramah begini pun kadang-kadang lihat pikirannya tuh nggak jelas. Contoh, kita ngomong keindahan rumah tangga harus ada saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya, suami istri yang baik, lembut hati, penuh kasih. Ini di saat kita ngomong tentang suami harus begini, harus begini, kebayang suaminya. Hanya karena tempatnya saja jauh. Coba seandainya duduknya bareng, duduknya jejer bareng, giliran Buya ngomong suami harus baik dengan istri, lembut, jangan suka marah-marah, langsung disikut istri suaminya. Dengar tuh. Nah, kalau Anda model begini nggak bisa benar sepanjang hidup. Sama seorang suami begitu, ada ceramah tentang perempuan, tuh, makanya dengar, makanya belajar ngaji, dengar tuh, nggak akan bisa benar rumah tangga kalau ada model manusia semacam ini. Lihat, kalau Anda model begitu jangan ngaji, pergi Anda. Karena apa? Nggak ada gunanya nasihat. Sebab bukan dia ingin berbenah, dia menuntut pasangannya berbenah, dia tidak berbenah, mana mungkin bisa baik. Akan tapi ngoreksilah dari dirimu sendiri. Nabi mengatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri untuk membuat kebaikan. Suamiku marah-marah, apakah kalau kita balas dengan marah langsung diam? Tidak. Istriku cerewetnya setengah mati, apakah kalau cerewet kita bantah, kita balas dengan cerewet berhenti? Tidak. Akan tapi ternyata dengan kelembutan mulailah dari diri Anda sendiri. Ini yang pertama. Orang yang di rumahnya gak akan saya benahi kalau orang kerjanya nyalahkan pasangan. Memang pasangan kita salah, bisa saja kita loh sebabnya. Alangkah indahnya kalau dia, aduh istriku kok begitu, itu pasti karena saya. Mungkin waktu melahirkan anak pertama saya nggak sempat datang, ini saya telat, mungkin itu membekas di hatinya, aduh saya salah. Seorang suami, istri, ternyata suami suka marah-marah, koreksi diri. Bikin masak saya sering kasinan terus kayaknya. Loh, koreksi diri itu penting. Maka lihat, tolong kalau Anda termasuk gampang nyalain pasangan, tidak akan berguna nasihat ini. Tapi paling enak kalau Anda ingin merubah rumah tangga Anda indah, koreksi diri Anda sendiri. Yang pertama. Yang kedua, nggak berguna bagi dia siapa? Orang yang menyerah dengan wataknya. Lalu berkata, memang saya dari dulu gini, keluarga saya memang keras, kalau menerima saya sudah terima saya. Wah, ini nggak bisa benar orang itu. Apa aja alasannya? Saya akan kena mental, kata psikolog sana. Wah, ini nggak mau berubah, ini manusia begini susah dinasehati. Tolong kalau di rumah ada orang model begini nggak pernah menyadari, kalau memang watakmu keras kepala, keras hati, sadar berubah, bukan malah cari pembenar. Memang dari dulu, kenapa kau mau dari dulu? Karena kamu sudah tahu, aku sudah ngomong sebelum nikah, watakku keras, katanya nggak apa-apa. Loh, sekarang kamu nanya, wah ini laki-laki model begini, ini keras kepala, ini memang betul-betul keras ini, nggak bisa benar. Hati-hati. Kalau Anda tergolong manusia ini, percuma ceramah ini. Saya pangkas hari ini supaya ketahuan mana yang mau baik dan mana yang tidak baik. Harus pakai rambu-rambu begini. Sebab ngaji itu bukan hanya sekedar datang majelis pulang nggak ada guna. Ternyata sampai di rumah Anda bagaimana nanti? Baru setelah itu, selagi Anda bukan golongan dua orang ini, ayo kita bicara. Pastikan rumah tangga itu indah dan tampakkan kemesraanmu di hadapan anak-anakmu biar mereka tumbuh dengan mesra dan indah.
keindahan perlu diajarkan kepada anak-anak. Saling menghormati antara suami istri dilihat oleh seorang anak akan jadi makna yang dalam. Contoh saja seorang anak melihat atau pulang sekolah, ibunya ada, ayahnya ada. Seorang anak mau salim dengan ayahnya. Waktu mau salim dengan ayahnya langsung ngangkat tangannya, bilang, oh enggak boleh sayang, kalau mau salim umi dulu, kata Nabi kan umi 3 kali, ayo sana umi. Seorang anak bergegas menuju ibundanya, langsung mau ngambil tangan ibunya, ternyata ibunya mengangkat tangannya. Oh ntar dulu sayang, di rumah kita ini imamnya adalah ayahmu, yang harus dihormati lebih dulu adalah ayahmu. Sang anak bingung balik ke ayah, tapi bingungnya bingung kagum kepada orang tuanya. Dia mengerti ayah ibunya saling menghormati, saling menghargai. Lihat, muncul di hatinya cinta, kekaguman, penghormatan terhadap orang tua. Anggap saja seorang anak bagi buka pintu kamarnya, mau keluar, melihat ibunya di meja makan, sambil colak-colek, cubit-cubitan, sambil suap-suapan. Apa yang ada di hati seorang anak? Ibuku indah, yang ada kagum kepada ayah dan ibunya. Tapi sebaliknya, bagaimana rusaknya hati sang anak, akal sang anak, pikiran anak, akhlak anak, di saat melihat ayahnya mencaci ibunya. Ayahnya mencaci dan merendahkan ibunya, langsung sekaligus rusak hatinya. Pertama apa? Merendahkan ibunya karena diajari oleh ayahnya. Yang kedua, diam-diam tidak menghargai ayahnya karena ayahnya telah merendahkan ibunya, sehingga tidak hormat pada ayahnya. Biarpun katanya kalau kuliah jauh ke Jogja, ke Surabaya, pulang bukan karena cinta, tapi karena duit untuk biaya sekolah. Karena kebodohan seorang ayah. Kenapa sering ribut di depan anaknya? Hei para ibu yang bodoh, wahai ayah yang bodoh, sadari makna ini. Ini harus membuat perubahan di rumah kita. Ribut terus, berantem terus, apa artinya? Sekarang selamat tinggal dengan itu semuanya. Anda harus mau berubah di rumah kita. Jangan menyerah dengan watak jelek Anda. Tidak, semuanya bisa berubah. Kalau bicara tentang sifat kasar, sifat serem, ada contoh. Zaman dulu namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam keras. Tidak punya perasaan. Kerasnya luar biasa, sampai gambaran kekerasannya itu diwujudkan terlihat syiat. Orang Arab zaman jahiliyah itu malu kalau punya anak perempuan. Nah, kerjaan orang Arab kan li'ila fi Quraisyin ila fi syita itu kan melancong berdagang. Kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun, pokoknya lama. Kurang lebih begitu kisahnya. Tiba-tiba pulang Sayyidina Umar bin Khattab menemukan anak perempuannya, menemukan anak, ternyata anaknya perempuan. Marah dia. Sang anak perempuan ini baru ngerti kalau Sayyidina Umar adalah ayahnya. Senang dia diajak ayahnya. Sayyidina Umar marah melihat sang anak. Ketemu ayahnya senang sang anak. Sang ayah ketemu anak perempuan marah dia. Langsung dibonceng itu sang anak. Sambil mungkin orang sini bawa cangkul di kanannya, sebelah kanannya membonceng anaknya. Dibawa ke tengah padang pasir. Sayyidina Umar menggali padang pasir. Menggali galian. Setelah galian dalam, naik Sayyidina Umar bin Khattab, jenggot yang kotor. Sang anak yang baru sekarang dibawa oleh ayahnya kan senang melihat jenggot ayahnya kotor, bersih. Ayah, jenggotmu kotor, dibersihkan itu jenggot oleh sang anak. Setelah selesai membersihkan jenggot, Umar bin Khattab memegang sang anak, langsung ditangkap hidup-hidup saat itu. Dibunuh, dikubur. Lihat, tidak punya perasaan. Tapi setelah masuk Islam, setelah masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab indah. Sampai keciduk lah bahasanya, ketangkep kamera kalau hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketangkep, kelihatan oleh sahabat Nabi di rumahnya itu gulut dengan anak kecilnya. Setelah masuk Islam, setelah menjadi khalifah, bahkan menjadi orang tertinggi di negeri di Madinah, ternyata Sayyidina Umar itu gulung-gulung dengan anaknya, guyonan dengan anaknya, canda dengan anaknya. Sahabat Nabi merasa gak nyaman. Ya khalifah, apakah pantas seorang khalifah seperti itu? Sayyidina Umar noleh dengan marah. Yang tidak punya kasih sayang kepada keluarganya tidak akan punya kasih sayang kepada rakyatnya. Ngerti kau? Tuh, rupanya kuncinya dari rumah. Rumah marah-marah nggak jelas. Sampai di dalam ini, tolongin rumah tangga ini yang benar sekali. Kalau Anda harus berubah, jangan nyerah. Jangan jadikan rusak anak Anda, nggak prasangka baik, prasangka buruk kepada Anda. Ini rumah, anak Anda itu aset. Keselamatan Anda, anak-anak Anda. Bagaimana anak Anda bisa patuh kepada Anda, cinta kepada Anda? Dengar ini. Harus ada perubahan. Anda yang keras kepala wahai ibu, berubah. Keras kepala wahai ayah, berubah. Nggak ada perlunya dengan keras kepala, dengan kesombongan. Lihat, agar indah rumah tangga. Sampai di dalam Islam diajarkan kalau terjadi percekcokan suami istri, biarkan itu hanya di kamar saja. Wahjuruhun fil madaji.
Katanya setelah nasihati nggak bisa, kok ribut terus, oke lah, mau diem-dieman itu pun fil madaji, diranjang di luar kamar, tetap saja melayani suaminya, buatin minuman, tetap nebar senyum, abah makan, minum dan sebagainya. Masuk kamar, suaminya tidur ngadep ke sana, istrinya tidur ngadep ke sini, diem dok di kamar. Oh, indahnya dalam Islam, diemnya hanya di kamar. Anak nggak tahu kalau bapak ibunya ribut. Hari ini rame kalau berantem, anaknya jadi penonton. Wah, kalau perlu tepuk tangan nih. Naudzubillah. Ternyata dalam keadaan cekcok pun sembunyikan perselisihanmu dengan pasanganmu dari anakmu supaya tidak tertanam kebencian. Fil madaji, diranjang. Cuman kalau orang cara marahnya begini, kira-kira kapan bisa bertahan lama? Wong istri yang ngadep ke sana, suaminya ngadep ke sini, itu mungkin setengah jamnya sudah gitu. Minggu depan positif. Mudah. Permasalahannya sekarang caci maki, olo-oloan, makanya susah damai karena bodoh. Hari ini banyak kebodohan, menampakkan, mohon maaf, seorang wanita yang hebat, tampakkan keceriaan di muka suamimu. Cemberut, anak kalau cemberut 2 hari, waduh, suaminya nasihat sedikit langsung cemberut, masya Allah. Ada yang begini? Tanya, nanya, ada apa yang cemberut sana? Oke. Waduh. Apa sih faedahnya Anda cemberut, wahai ibu yang solehah? Coba. Ada perempuan bodoh tuh nggak pandai dalam merayu suaminya. Ini selalu kami hadirkan. Jangan buat bodoh di rumah tangga. Ada merayu suaminya gimana? Pura-pura sakit. Ada itu. Kalau suaminya pergi itu main, dia ngapain? Tapi giliran suaminya datang langsung. Kalau ada, dialah perempuan paling bodoh di dunia dan di akhirat juga. Merayu gak begitu. Apalagi merajuk, cemberut, caper sebetulnya. Dari mana cemberut bikin orang tertarik? Mulai kapan cemberut bikin orang seneng? Cuman kemana? Kenapa banyak perempuan bodoh semacam itu? Ini harus kita rubah di dalam rumah kita. Ini perempuan saja ya, cemberut gak pantas, apalagi bapak-bapak yang berewok begitu cemberut lagi. Tolong, ini hidup rumah tangga tolong dibangun. Biasakan tebar senyum, kedamaian, keindahan. Tolong selamat tinggal cemberut. Coba, karena Anda tidak pernah jadi laki-laki. Para bapak-bapak paling capek dengan cemberutnya sang istri. Dinasihati diam cemberut, nggak tahu ini denger atau enggak ini. Iya. Aduh, masya Allah. Cuman nih banyak perempuan tidak cerdas, bodoh. Itu kalau merajuk, kalau merayu adalah cemberut, kemudian pura-pura sakit. Udah ada pura-pura sakit, sampai suaminya itu cerita sakit kepada istri yang nggak berani. Kenapa? Pasti dijorin nanti. Yang lagi pusing abang, iya aku juga dari tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Sama kebalikannya ada, suami begitu. Hidupnya orang nggak cerdas tuh repot. Kalau ada suami ngadu pusing, abang pusing, dipijit, abang dikasih minum air, tersentuh hatinya. Kalau pengen cerita pusing nanti. Ini model Georgian begini. Ternyata kita pun belajar hidup yang indah, yang baik hari ini. Bukan dengan kebodohan. Itu suami juga begitu, masya Allah. Suami hebat itu bukan yang ditakuti sama istri. Yang ditakuti namanya monster alias gedruwo, alias demit, alias jin. Pakai kopiah putih jinnya. Kalau Anda seorang suami yang ditakuti oleh seorang anak, Anda gagal. Sampai ada seorang ayah itu, bahkan mungkin juga ustadz, anaknya tuh kalau mau ngomong itu nggak berani, dorong-dorongan. Kamu aja, mama. Wah, ini monster dia itu. Jadikan anakmu dekat denganmu. Ingin menyampaikan sesuatu mudah. Ini termasuk yang perlu kami bahas, dan insya Allah di tahun ini kami hanya membahas masalah ini tentang keluarga, karena kami rindu kebahagiaan di rumah tangga. Tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada keributan, yang ada keindahan. Sebab kalau sudah rumah tangga cekcok, setan banyak melambai-lambai, sehingga terjadi penyelewengan, pengkhianatan, macam-macam kejahatan terjadi di balik itu semuanya. Maka ini harus kita bangun hari ini. Baru setelah coba bapak ibunya saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, anak terjaga, pulang terlambat bingung, aduh terlambat. Kebayang ibunya sudah duduk di kursi sana, ayahnya di sana. Tapi kalau ibunya suka ribut,
Ntar aja dah pulang biar mama sama papa, ayah sama ibu tidur deh, daripada ngeliat orang main drama. Mending ntar aja pulangnya ke gardu, ke perempatan jalan main. Nah, tolong ini jadi Isra Mi'raj kita adalah ayo kita benahi keluarga Anda, keluarga indah ya, keluarga yang penuh cinta. Selamat tinggal dengan amarah, percekcokan. Suami di rumah jadilah suami yang dicintai bukan ditakuti. Sayyidina Nabi sangat dicintai bukan ditakuti. Wibawamu karena perilaku akhlakmu yang baik, bukan karena serapnya suka marah. Mohon maaf. Kemudian dengan anak yang dekat, biarpun anak kecil, tolong biasakan Anda akrab dengan anak, dengar dia mau ngomong. Hari ini ada orang karena sibuk mungkin jadi ustadz atau jadi seorang pengusaha besar, anaknya mau ngomong, sana mama, ayah sibuk sana. Allah, mau ngomong saja anaknya susah. Apa ini? Tidak boleh. Hidup kita harus indah. Ayo yakin seindah-indahnya. Jangan ragu dengan keindahan, nanti akan mudah. Anda menyuruh apa anak Anda akan mudah. Tapi kalau sudah orang tuanya cekcok, berselisih paham dan seterusnya, maka susah anak diatur. Belum lagi mental anak rusak sehingga anak menjadi keras karena biasa diajak berantem di rumahnya, biasa diajak permusuhan, sehingga nanti waktu meninggal dunia pun berebut waris karena dididik oleh ayahnya berantem dan permusuhan dengan hati kotor. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tolong, selamat tinggal cemberut. Anda tahu cemberut, yang cantik aja kalau cemberut hilang cantik, apalagi yang ganteng. Tolong ya, ini kami amati dalam rumah tangga banyak kebodohan-kebodohan dalam cinta. Saya pengen seorang istri yang usil. Suami minta bikin sambal, mama cepat bikinin sambal, istrinya nyari ulek-ulek tidak ketemu, rupanya apa? Disembunyikan. Nih aku bawa abang tuh. Ya irama lah. Hidup itu jangan monoton, ada sedih lah rumah tangga itu, seni bercinta. Jadi dalam dunia cinta itu ada yang terakhir namanya maharah, keahlian dalam bercinta. Bagaimana membuat pasangan itu selalu, ya pokoknya ada yang unik deh, gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit marah, ini cemberut, wah serem. Apalagi yang ustadz ahli ibadah, waduh, gayanya ibadah. Ibu yang Senin Kemis baca Quran banyakan, suaminya, ya bentar ayah 3 juz lagi. Kalau dekat sama suami kurangi ibadahmu, Bu, dengar. Kalau dekat sama istri kurangi ibadahmu nanti istri tidur, bangun lanjutkan sholat sampai pagi kalau perlu. Dekat ustadz pulang ke rumah, assalamualaikum ayang, assalamualaikum umi, mohon maaf ayah belum 8 rakaat sebelum tidur, sama Quran 2 juz. Ada action, tidak usah lah, biasa. Yang indah baginda Nabi Basam dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya indah. Ini yang perlu kami hadirkan Isra Mi'raj kita ini. Tolong ini dengar, kecuali Anda golongan 2 orang tadi, nggak akan berguna ini nasihat. Tolong selamat tinggal kesombongan. Kalau Anda yang biasa ngangkat suara perempuan, wah perempuan juga jangan dianggap sepele. Sampai pengakuan dari perempuan, kita hanya ngomong begini, ada sebagian perempuan kalau telepon sama temannya bisa manis, tapi giliran sama suaminya volumenya naik, iya bu ya itu saya banget. Ada lagi sini, itu saya banget. Padahal saya baru ngomong gitu, ternyata saya banget nolak-nolak kiri kanannya banyak. Na'udzubillah, nggak boleh. Kalau sudah ke suami harus lebih lembut. Sama kepada seorang istri. Wah, seorang marketing dahsyat kalau sama yang lain lembut. Oh, ini pedagang ini. Kita tanya, ya apa ini? Mau ngapain? Sama pasangannya bisa lembut tidak. Isra Mi'raj kita adalah indah, urusan hati. Istrimu adalah umat Nabi Muhammad. Suamimu adalah umat Nabi Muhammad, istrimu umat Nabi Muhammad. Selamat tinggal dengan kekerasan. Enggak ada caci maki, enggak ada membentak, enggak ada olok-olokan. Yang ada sanjungan dan keindahan. Itulah kebahagiaan, muqaddimah bahagia nanti di surga insyaallah. Sampai di sini. Kemudian ada tambahan penutup. Setelah itu anak-anak Anda boleh Anda hantarkan kepada kemuliaan dengan gampang. Anda ngomong bakal didengar oleh anak Anda. Orang tuanya kompak dengan cinta kok. Dia nggak bisa nolak, pasti demi ayah dan ibu. Karena sudah biasa lembut hatinya, nggak bisa melanggar orang tuanya. Kenapa hari ini anak melanggar orang tuanya? Karena diajari ibunya waktu ibunya membangkang kepada suaminya. Seorang ayah kurang ajar sama ibunya, maka biasa membangkang. Tapi kalau suami istri kompak, lembut, indah, anak nggak bisa membangkang. Lalu Anda hantarkan mana? Hantarkan anak Anda di hari ini dunia pesantren. Bahaya hidup hari ini di luar. Bukan di luar orang tidak bisa benar, banyak di luar benar, tapi tantangannya berat. Handphone saja seperti apa, begitu merusaknya. Internet, pergaulan dan yang lain sebagainya. Maka jadikan cucu-cucu Anda, anak-anak Anda rindu dunia pesantren. Dan alhamdulillah kami dengan para pejuang-juang sudah menghadirkan pesantren ada di beberapa kota
kurang lebih ada 60 pesantren mulai dari Jawa Timur sampai Sumatera sampai Malaysia sampai Kalimantan. Ini ada pesantren-pesantren yang sudah kita hadirkan bersama-sama, dan belum lagi pesantren para kiai-kiai, para ulama, para habaib. Tentunya dengan catatan pesantren yang akidahnya benar. Untuk mengetes akidahnya benar diantaranya adalah cukup dengan kebiasaan lah, atau mungkin dengan sederhana tes kalau pondok itu kenal Allah wujud, kita mbak kok sama deh paling enggak, gitu aja kurang lebihnya. Ini yang pertama, tolong ibu dunia pesantren. Kalau ternyata anak anda sudah tidak mau masuk dunia pesantren, anda tidak usah sedih. Mungkin anak anda terlanjur besar, terlanjur kuliah, di saat anda ingin bicara pondok dia akan berontak marah. Anda jangan paksa dia masuk pondok pesantren. Kami tidak bicara tentang masukkan pondok pesantren dengan paksa, tidak, tapi dengan sukarela. Kalau ternyata anak anda susah masuk pondok pesantren, masukkan hatinya. Ini loh ilmu baru, dan dia akan nikmat dengan cara ini. Dia tidak masuk pesantren, tapi hatinya. Caranya bermacam-macam cara, diantaranya tolong misalnya anak anda yang lagi kuliah itu, berapa uang yang anda kirimkan kepada dia setiap bulan. Misalnya anda mengirim 1 juta rupiah, anda tambah 100.000, lalu anda sampaikan, sayang Umi tambah 100.000. Dia akan bertanya, untuk apa Umi 100.000 untuk kau kirim ke pondok itu? Ini nomor rekeningnya. Kau ndak Umi sendiri? Aku pengen darimu karena ini sudah aku berikan kepadamu dan kamu memberikan, biar sedekah kamu. Untuk apa Umi? Biar ada berkah, biarpun kamu tidak di pondok tapi kamu dapat pahala orang pondok. Gitu Mi? Iya benar Mi, iya betul, memang begitu, karena engkau ikut andil di dalam membesarkan pondok. Bulan berikutnya anda kirim dia, semakin ingat pondok. Bulan ke-7 ke-8 anda kurangi dari 1.100.000 jadi 1 juta lagi. Anak anda yang protes, Umi 100.000-nya di mana? Dia di saat melewati pondok itu semula nggak pernah noleh, hari mana? Oh ini yang biasa cakup. Sampai dia selesai kuliah, dia lihat dia sudah dapat gaji sendiri. Ingatkan, sayang waktu kamu kuliah Umi kasih duit berapa? 1.100.000. Sekarang sudah selesai, gajimu berapa? Ayo kerja. Jangan lupa 100-nya dulu kau ganti, sekarang berapa? Masuk kau bayarkan. Dari gajimu kau potong untuk pondok, biar kau sambung terus. Dia senang menikmati. Sampai di saat menjadi orang kaya raya, paling kaya di sini, dia banyak sedekah. Kenapa? Hatinya mondok. Ini loh yang sering dilupakan, memondokkan hati. Anak-anak itu pondokkan hatinya. Pondokkan ke tempat yang hatinya dulu sebelum jasadnya. Kalau dibawa ke masjid, anak-anak kecil kita ke masjid atau ke pondok, langsung sayang itu di pondok ada kotak amal, ini kirim kau ke sana ya, duitmu untuk pondok. Ke masjid anda jangan masukkan kotak amal dengan tangan anda sendiri. Jika anak anda 2 lalu anda ingin memberi 15.000, 5.000 buat anda, 5.000 buat anak satunya, bagi-bagi ke mereka, biar mereka biasa melakukan kebaikan agar hatinya masuk masjid dengan dia memberi. Itu Pak, itu luar biasa. Ayahnya Jumat berikutnya lupa tanya, ayah bawa duit belum? Ya kamu. Ini memasukkan hati anak. Ini penting sekali, memasukkan hati. Kalau sudah masukkan hati, biarpun dia tinggal di pondok, dia akan sukses di luar. Ternyata yang dipikir adalah pondok. Seperti yang kita temukan hari ini, ada orang kaya raya dengan harta melimpah, tidak pernah mondok, tapi lihat perjuangan jadi pondok dahsyat karena hatinya sudah lama mondok. Itu yang kita persiapkan. Tiba-tiba jangan-jangan anak anda jadi presiden. Ayo, kalau tidak kenal pondok jadi presiden apa nanti? Kalau hatinya pernah mondok, biarpun dia jadi pejabat apapun, orang kaya, dia akan selamat. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama masuk pondok, oke. Yang kedua nggak mau masuk pondok, tapi hatinya masukkan. Yang ketiga mungkin ada orang yang kewalahan dengan anaknya, badung bandel anaknya. Oh anakku dikasih duit, nggak kira nyampe ke pondok, duitku aja diambilin sama dia. Jangan ragu, berurusanlah kalian dengan pondok, bantu anak-anak di pesantren itu. Maka nanti janji Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau engkau nolong anak-anak santri, maka Allah akan tolong anak-anakmu. Dan santri yang kami maksud bukan sekedar di pondok, termasuk madrasah diniyah di kampung-kampung yang kiainya adalah wali-wali tersembunyi. Pondok madrasah diniyah di kampung, perhatikan itu. Niatkan anda nyumbang madrasah diniyah, beli gentengnya, beli mejanya yang kalau sudah patah kakinya itu kadang nggak bisa dikasih kayu pohon singkong. Ini anda bayar sana, niatkan semoga anakku menjadi baik. Itu anak-anak yang katanya badung bandel, karena keturusan anda Allah akan kembalikan. Tidak tahu waktunya kapan. Yang jelas sudah janji Allah.
akan kembali anak Anda. Tetap Anda harus dekat dengan tempat yang baik. Ini bagi anak yang bandung bandel. Tinggal yang terakhir satu, yang nggak punya anak. Kalau Anda nggak punya anak, wahai para ibu dan wahai para bapak, banyak kawannya orang-orang hebat nggak punya anak. Siti Aisyah nggak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak. Itu nggak punya anak hanya di dunia, tapi di akhirat punya anak. Maka Anda yang nggak punya anak, jangan sampai kerja keras banyak duit, meninggal nggak punya apa-apa di akhirat. Akan tapi tumpahkan rezeki Anda ke pondok pesantren untuk besar pondok, di sana akan mencetak ulama. Semua anak yang menjadi ulama akan jadi anak Anda di akhirat. Maka kekayaan Anda, wahai orang yang tidak punya anak, tidak sia-sia. Sampai di sini, semoga hari ini berpikir tentang pondok. Kenapa di luar itu mengerikan sekali? Problem di luar itu masya Allah. Sehingga kalau sudah anak kebiasaan di luar dengan handphonenya segala macam, kelihatannya di rumah kumpul sama bapaknya. Kumpul mana hanya jasadnya saja. Ibunya main handphone ngadep ke sana, anaknya main handphone ngadep ke sana, bapaknya main handphone ke sini. Mana ada keindahan seperti itu? Sudah rusak. Belum lagi yang ditonton tidak tahu, wallah alam. Kemudian ada yang bertanya, ini sekaligus ini kami sampaikan pondok. Ada yang berkata di pondok mahal, betul? Betul. Anda tidak bisa ngitung. Mau hitung-hitungan dengan saya? Ayo, yang ngerti hitungan pondok. Di pondok berapa? Juta, 1.500.000, 2 juta. Oke, SMP gratis di luar, SMA gratis. Anak Anda minta motor, Anda belikan motor harga berapa? 3 juta, nggak mau pakai dia. 5 juta setengah, 7 juta cemberut, 10 juta ke atas itu motornya. Kemudian motor di Indramayu pakai air sungai, Bu, pasti pakai bensin. Anda hitung bensinnya berapa, setiap hari Anda isi berapa. Berangkat sekolah uang saku kasih 3.000, dibanting itu duit, karena sudah biasa nggak punya akhlak, kan tidak pernah nyantri, ya kan? Banting itu duit, nggak mau sekolah sekalian, masih ngancam begitu. Lihat, kasih berapa coba? 5.000, 10.000, 10 udah anggap saja. Ada kalikan 30 berapa? Kemudian zaman handphone, nggak boleh pakai handphone, berantem, beli sendiri. Daripada duitnya kerja enggak, ngambil duit ibunya. Ayo mau apa? Kalau sudah ada handphone, pakai pulsa, pakai wifi tetangga, marah-marah dia. Pulsa berapa harganya? Sudah punya handphone, tiba-tiba ibunya harus bayari karena sudah ngerti belanja online sama GoFood. Ayo mau apa? Apalagi setelah itu Anda jumlah mana lebih mahal daripada masuk pondok. Ini ada orang katanya berbisnis, kerjaannya ke pasar, ngitung duit nggak bisa. Ini masuk pondok seperti pondok itu, segitu tok jajannya dibatasi. Anak santri jajan tidak boleh dari 15.000, bahkan sebagian tempat pondok kita 10.000, tidak boleh lebih dari itu. Makan dicukupi, makan selesai itu. Nggak bisa ngapain? Nggak bisa belanja. Maka pondok ini tolong yang punya pondok pesantren, di pondok pesantren Al-Bahjah tidak boleh anak dipeloroti dengan dibebaskan belanja. Kadang-kadang bayar pondoknya murah tapi belanjanya mahal. Ini nyiksa orang tua juga, kami tidak ingin. Sehingga kami larang yang ngurus Al-Bahjah semuanya dibatasi. Adanya kantin, adanya toko itu untuk kelengkapan saja, bukan untuk meres, bukan cari duit. Jadi tetap 10.000, 15.000. Tapi kadang-kadang sebagian tempat langsung wah banyak, sehingga bayar pondoknya cuma 700, tapi uang saku anak saya 3 juta. Makanya chicken-chickenan, makan ini, wah habis. Nah ini, makanya Anda pilih tempat-tempat yang bisa ekonomis dan sehat anak Anda dan baik. Alhamdulillah, ini perlu kami sampaikan. Dan termasuk di antaranya, ayo Anda ikut andil. Pesantren yang ada di Indramayu, bangunan sudah berdiri, akan tapi penyempurnaan. Ada berapa tingkat? 3 tingkat ada. Anda lihat tempatnya di mana? Pengen tahu namanya? Apa namanya? Bukan warna, Margadadi. Kelurahan Margadadi Indramayu. Anda ngelihat tok dapat pahala, Bu. Besok naik sepeda motor, mobil, lihat kayak apa pondoknya. Itu tanahnya luas, ada berapa hektar begitu. Sudah ada bangunan tapi belum bisa kita pakai. Nah, ini perkiraan tahun depan kita buka SMP Putra. Tapi di sampingnya ada tafakuh, itu kelas syariat ada. Sekarang ada beberapa, ada kurang lebih hampir 100 santri, memang kita batasi. Tahun depan ini 200, kemudian ada buka SMP Putra. Putrinya tempat lain, mungkin ada di Blitar, Tulungagung, ada di Cianjur, ada di Cirebon, ada di Bogor, ada nanti. Jadi kita buat sekolah sebanyak-banyaknya untuk kemudahan. Ya, jangan ragu. Kami ajak saat ini Anda untuk bergabung. Itu pembangunan belum selesai. Bismillah karena Allah.
mungkin rezeki Anda melimpah, tapi dengan catatan wahai ibu-ibu yang solehah dan bapak yang soleh, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, tidak boleh memutus hubungan dengan guru tersebut hanya karena ingin bergabung dengan kami. Awas, itu khianat. Saya tidak ingin pengkhianat datang pada kami. Yang punya guru, pegangi gurumu, semakin kuat. Adapun dengan kami babnya bonus tambahan. Saya ingin bergabung dengan Buya, sifatnya tambahan, tidak mengurangi bantuan Anda kepada guru Anda. Ini kaidah. Kalau Anda tulus dengan kami, Anda harus tulus dengan guru Anda. Sebab Anda kenal kami baru hari ini. Dengan guru Anda dari kecil Anda dirawat. Mau Anda tinggalkan guru Anda karena kami, itu adalah Anda mengkhianat. Akan tapi kami punya program besar, Ibu, alhamdulillah, itu hamba Allah yang buat. Dan pesantren Al-Bahjah adalah sederhana sekali. Kita tidak minta bantuan dari pemerintah dan tidak terima bantuan dari pemerintah. Anak-anak sekolah pun tidak ngambil dana bos. Tujuannya untuk apa? Kami ajari tim sekolah kita ini untuk berbakti ke negara. Kalau tidak bisa bantu ke negara, paling tidak jangan ngambil duit negara. Itu saja yang kami ajarkan. Sehingga dana bos pun kita harus memberikan penolakan bahwa saya memang kenapa? Karena ingin membantu kita. Bukan masalah enggak, kita ingin membantu. Kalau membantu kumpulin duit kayaknya nggak bisa, kita berat. Sudahlah, kita tidak nerima itu, sudah. Ini diantaranya pesantren kami. Tolong Ibu, bismillah, niatkan anak-anak Anda dipesantrenkan agar anak Anda selamat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.